يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang penting, yaitu rukun Islam yang kelima. Namun, tidak semua umat muslim memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, karena ibadah haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Ibadah haji dilakukan pada bulan Zulhijjah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini menjadi istimewa karena pahala amalan-amalan yang baik dilipat gandakan, terutama ibadah haji. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, janganlah berkecil hati atau bersedih jika belum memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Nah, di sini ada beberapa amalan-amalan yang fadilahnya dan pahalanya setara dengan ibadah haji. Berikut ini adalah 6 amalan yang memiliki pahala setara dengan ibadah haji. Yang pertama, melaksanakan sholat fardu di masjid secara berjamaah. Berkenaan bahwa dengan sholat berjamaah di masjid mendapat keuntungan, yaitu berpahala haji, terdapat dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menuju sholat fardu berjamaah, maka ia seperti haji, dan barang siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti umroh. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tak hanya menjadi sebuah kewajiban bagi seorang anak, namun juga bisa mendatangkan pahala yang setara dengan berhaji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku ingin sekali berjihad, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Rasulullah kemudian bertanya, apakah masih ada yang hidup di antara kedua orang tuamu? Lalu lelaki itu menjawab, ibuku. Rasul kemudian bersabda, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu, sebab jika engkau melakukan itu, engkau adalah jamaah haji, umroh dan mujahid, yaitu orang yang berjihad. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Umat muslim memiliki kewajiban untuk mencari ilmu, entah itu ketika muda ataupun tua. Yang intinya, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu mulai dari kita lahir sampai kita wafat. Dan salah satunya adalah dengan cara menghadiri majelis ilmu yang diadakan di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, ia tidak menginginkan hal itu kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji, sempurna hajinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang keempat, duduk berzikir di masjid setelah sholat subuh dan melaksanakan sholat isyraq. Pahala ibadah haji juga bisa didapat setiap pagi, yakni dengan berzikir di masjid setelah melaksanakan sholat subuh hingga matahari terbit dan melakukan sholat isyraq. Bahkan Rasulullah menyebutkan amalan tersebut akan berpahala haji yang sempurna.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk menunggu sambil berzikir hingga terbit matahari, lalu ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kelima, berzikir setelah sholat wajib atau sholat fardu. Amalan yang mendatangkan pahala berhaji adalah dengan berzikir setelah sholat wajib, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam suatu waktu, orang kafir dari kaum muhajirin datang kepada Rasulullah dan berkata, orang-orang kaya pergi membawa derajat yang tinggi dan tempat yang bergelimang nikmat. Nabi bertanya, apa itu? Mereka kemudian berkata, mereka sholat sama seperti kami sholat, dan mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Hanya saja bedanya mereka memiliki kelebihan harta, sehingga mereka bisa menunaikan ibadah haji, umrah, berjihad, dan bersedekah dengan hartanya, sementara kami tidak bisa karena miskin. Lantas Rasulullah bersabda, apakah kalian ingin aku ajari sesuatu yang jika kalian amalkan, kalian dapat mengungguli orang-orang yang mendahului kalian dan mengalahkan orang-orang setelah generasi kalian? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali orang yang mengamalkan hal yang sama seperti yang kalian amalkan. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai sholat masing-masing sebanyak 33 kali. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keenam, menunaikan umrah di bulan Ramadan. Salah satu kemuliaan yang terdapat bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala. Begitupun juga jika seseorang melaksanakan umrah di bulan tersebut, maka Allah akan memberinya pahala layaknya ibadah haji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu berpahala seperti haji atau seperti haji bersamaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, itulah sahabatku yang dirahmati oleh Allah, 6 amalan yang pahalanya setara atau sama dengan ibadah berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.